Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa ala ibadihi almu'minin wa li ada'il amali shalihat wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa uswatina wa qudwatina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Sahabat dikadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Betapa indahnya bentangan laut dan samudra yang Allah persembahkan buat kita. Sesungguhnya keindahan bentangan samudra dan lautan tersebut hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memiliki indera penglihatan yang baik. Sebaliknya, sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak memiliki indera penglihatan yang baik, maka sungguhnya ini tidak menjadi sebuah keindahan buat mereka. Betapa indahnya barisan pegunungan dan perbukitan itu juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang memiliki indera penglihatan yang baik. Betapa merdunya suara desiran angin, suara kicauan burung. Betapa merdunya suara yang dihasilkan oleh bacaan Al-Quran, baik secara murattal maupun mujawwaz. Semua itu bisa dinikmati bagi orang-orang yang memiliki indera pendengaran yang baik. Maaf, tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang tuli. Betapa harumnya minyak wangi, betapa harumnya buah durian, dan betapa harum dan wanginya benda-benda lainnya. Itu juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang memiliki indera penciuman yang baik. Tapi sebaliknya, tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak memiliki indera penciuman yang sempurna. Betapa lezatnya, betapa manisnya suatu hidangan yang kita cicipi, itu juga bisa dinikmati manakala indera perasa atau lidah kita sempurna dan baik sesuai dengan fungsinya. Sebaliknya, betapa kelezatan itu tidak bisa dinikmati bagi orang-orang yang tidak memiliki indera pengecap yang baik. Sahabat dikadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan syafaat oleh Rasulullah. Begitu juga dengan iman. Iman yang dimiliki oleh seseorang akan bisa dinikmati manakala iman itu bisa dirasakan di dalam hati dan di dalam dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya telah menyampaikan atau berpesan kepada kita semua bahwa ada 3 perkara untuk membentuk atau menciptakan manisnya kenikmatan iman yang dimiliki oleh seorang hamba. Rasulullah bersabda, "Salasum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasulahu habbu ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqazahu Allah minhu kama yakrahu ay yuqzafa fin nar." Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 3 perkara yang bisa membentuk manisnya iman seorang hamba. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Lalu yang kedua, mencintai sesuatu selain Allah dan Rasulnya, akan tetapi mengatasnamakan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu yang ketiga adalah membenci sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 perkara yang bisa membentuk manisnya iman yang kita miliki. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya adalah mutlak, itu milik Allah dan Rasulnya. Maka sebagai seorang hamba dan umat Rasulullah SAW, kita
Kita harus mencintai Allah di atas segala-galanya. Kita mencintai Rasul juga di atas segala-galanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada kita, maka tanpa ada rasa kita harus melaksanakan perintah Allah tersebut. Ketika Rasulullah juga memerintahkan sesuatu kepada kita, maka kita juga harus melaksanakan. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Lalu perkara yang kedua adalah ketika kita mencintai sesuatu, maka cintailah sesuatu itu karena Allah dan Rasulnya. Sahabat ikadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai seorang manusia yang lemah, sebagai manusia yang dhaif, kita masih mencintai sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Kita masih mencintai dunia, kita masih mencintai harta kita masih mencintai keluarga kita mencintai istri dan anak-anak kita, dan kita mencintai orang-orang yang mencintai kita. Maka cintailah mereka semuanya. Sesungguhnya cinta kita hanya karena Allah dan Rasulnya. Lalu yang ketiga, perkara yang ketiga yang bisa membentuk manisnya iman dalam diri kita adalah membenci sesuatu yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sahabat ikadi yang dimuliakan Allah dan dijanjikan syafaat oleh Rasulullah, hari ini kita harus mengetahui sesuatu apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka kita harus juga menjauhi atau membenci sesuatu yang dibenci Allah dan Rasulnya. Ketika Allah benci akan sesuatu kekafiran, kekufuran, kesyirikan, maka kita juga harus membenci hal itu. Ketika Allah membenci kemungkaran, maka kita juga harus membenci kemungkaran tersebut. Sahabat ikadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, petikan peristiwa alam yang Allah sampaikan kepada kita melalui persembahan alam semesta yang Allah ciptakan buat kita semua. Mari kita jadikan ini sebagai i'tibar kepada kita bahwa betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dengan mengetahui besar nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dari sini bisa membentuk manisnya iman yang kita miliki dengan 3 perkara yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.